Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul, walaupun secara virtual, tapi kita semua dapat berkumpul di sini. Eee, di sini kita akan melaksanakan program kerja kita dari KKN Angkatan 74, kelompok KKN 7406E. Di sini kita akan melaksanakan edukasi pencegahan COVID-19 di daerah. Khususnya di sini adalah di Dusun Gunung Gebang, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. Perkenalkan, saya Patih Alkautsar Muhammad, selaku perwakilan dari KKN 7406E, dan juga di sini kita sudah bersama Bapak Arif Rianto, selaku perwakilan dari gugus tugas pencegahan COVID-19 dari UPN Veteran Yogyakarta. Apa kabar Bapak Arif? Baik, alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Ya. Alhamdulillah, iya. Untuk pekerjaan gimana Pak? Sibuk akhir-akhir ini Pak? Selaku Ya, gugus tugas COVID toh Pak? iya betul. Karena akhir-akhir tahun ini banyak sekali mobilitas dan aktivitas baik di kampus maupun di luar kampus untuk warga UPN ini kita sedang gencar-gencarnya juga untuk edukasi dan sosialisasi untuk pencegahan COVID-19 ini. Ya. Baik Pak. Jadi kan di sini kita sedang melaksanakan KKN di Dusun Gunung Gebang, Ya. di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. Eh, Sejak awal munculnya corona sampai sekarang ini kan belum reda, bahkan akhir tahun ini ternyata Jogja malah zona merah semua toh Pak. Ya. Ya, jadi kan banyak juga kegiatan di desa kami, di Desa Gunung Gebang tersebut, di mana kegiatan mayoritasnya adalah bertani, bercocok tanam, yang mana kemudian nanti mereka menjualkan hasil buminya ke pasar yang nanti juga bertemu orang banyak, terus juga Betul. banyak kegiatan desa juga yang kemungkinan nanti akan berkumpul-kumpul banyak orang gitu kan Pak. Ya. Kemudian juga sekarang sudah masuk ke musim liburan Pak. Besok kan sudah cuti bersama tuh Pak. Nah, Ya. kemudian mungkin yang langsung masuk ke topik aja ya Pak. Jadi mungkin, Baik, baik. Ya. eee, mungkin gimana ya Pak cara kita mempersiapkan, pencegahan apa yang bisa dilakukan ketika, ini kan musim liburan dan, kalau kita bicara tentang orang banyak, kita juga susah membendung orang banyak yang mau liburan, pergi ke mana-mana gitu kan Pak. Jadi Ya. pencegahan apa yang bisa dilakukan, sebelum kita melakukan liburan Pak? Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan dan keberkahan dilimpahkan pada kita semua ya. Sehat-sehat semua ya, adik-adik yang di lokasi atau di rumah masing-masing ya. Sehat Oke. Pak. Ya, alhamdulillah sehat itu yang sangat kita harapkan nantinya. Ya, semoga nanti KKN-nya berjalan dengan lancar ya dan selesai dengan nyaman dan aman dan sehat semua. Baik. Ya, tentunya dengan kondisi akhir-akhir waktu ini ya, terutama ini adalah nanti menjelang libur Natal dan Tahun Baru, ini aktivitas dan mobilitas warga atau penduduk ini sangat tinggi sekali sehingga tetap kewaspadaan terhadap untuk terpaparnya COVID atau risiko terpaparnya COVID-19 ini masih sangat tinggi sekali. Ini karena ya sekali lagi ini mulai dari diri kita sendiri sebenarnya untuk memperhatikan ini, kemudian keluarga, kemudian baru lingkungan. Itu yang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk perlindungan, untuk kesehatan secara individu terlebih dahulu, kemudian keluarga, baru lingkungan. Nah, sederhana untuk pencegahan COVID-19 ini, kalau memang betul-betul kita menerapkan secara ketat dan disiplin. Karena ini juga sudah hampir 10 bulan lebih ya, sudah Iya Pak. 10 bulan bisa kita lakukan, yaitu yang pertama secara individu adalah karena ini virus, ya kita harus sering mencuci tangan untuk melakukan aktivitas apa saja,
secara individu kita harus selalu melakukan cuci tangan, karena dengan cuci tangan ini kita bisa menghindari masuknya virus ke dalam mulut, hidung maupun ke mata juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Nah, ini nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Menggunakan masker ini betul-betul sangat efektif sekali untuk mencegah tertularnya atau penyebaran COVID-19 ini. Iya, karena dengan berbagai macam masker pun itu juga efektivitasnya itu juga bisa kita lihat nanti. Secara mendalam kita bisa diskusi lagi. Jadi yang penting adalah pertama masker, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana nanti cara penyebarannya. Kemudian yang ketiga, yang jelas kita harus meningkatkan stamina atau sistem kekebalan tubuh. Ini kita juga harus kita jaga dengan memakan makanan yang gizi yang berimbang. Nah, nanti saya kira ini juga masyarakat juga akan sudah paham bagaimana makan makanan yang gizinya seimbang. Kemudian juga yang berikutnya adalah jaga jarak. Ini yang jelas, ini juga jaga jarak minimal 1,5 meter. Karena apa? Ya jelas untuk penularan itu adalah lewat droplet, ya istilahnya dengan percikan air liur yang ada, yaitu untuk menghindari itu, ya kalau kita berbincang tanpa masker, kemudian jaraknya juga dekat, itu sangat potensi sekali. Sehingga itu yang pertama. Kemudian memperhatikan nanti kelompok-kelompok rentan. Ini juga kita harus memperhatikan bagaimana kita di lingkungan kita atau keluarga kita, betul-betul kita harus lindungi itu. Kelompok rentan itu ya jelas nanti kalau dari lansia, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok-kelompok rentan untuk yang kondisi kesehatan, ini juga kita perlu lindungi terlebih dahulu. Kemudian, yang terakhir ini bagaimana cara melindungi diri, kemudian keluarga dan lingkungan. Kita harus menerapkan perilaku hidup sehat, ya bersih dan sehat, PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini yang itu yang juga sudah dibuat gerakan masyarakat, itu yang akan melindungi kita dari terpaparnya COVID-19. Ya, sementara itu. Baik Pak, jadi kalau dari gugus tugas sendiri ada tindakan pencegahan nggak sih Pak untuk menanggulangi masa-masa liburan ini Pak? Ada Ya, program tersendiri nggak? ya kalau memang kita untuk kegiatan-kegiatan liburan ini memang seyogyanya sudah sarankan atau dihimbau kepada seluruh sivitas akademika atau juga pegawai ataupun warga dari kampus terutama. Nah, ini juga nanti silakan disampaikan kepada masyarakat. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetap stay di rumah atau tetap tinggal di rumah. Karena ini juga betul-betul untuk memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Jadi kita hanya menghimbau untuk tetap di rumah, ya tidak melakukan perjalanan keluar kota atau istilahnya keluar wilayah. Tapi jika itu sangat mendesak atau harus dilakukan, nanti ada step-stepnya, ada tahapan-tahapan, ada protokol-protokol yang harus dijalankan. Nah, ini nanti harus disiapkan juga. Nah, ini yang perlu juga kita sampaikan. Jadi bagaimana persiapan kita nanti jika memang harus melakukan perjalanan, ya, atau harus bepergian keluar dengan kondisi yang aman, begitu. Benar. Baik Pak, kemudian kan ini setelah masa-masa liburan, kemudian selanjutnya kita mulai masuk sekolah lagi, dan di Dusun Gunung Gebang ini mayoritas pelajarnya adalah masih di jenjang pendidikan SD Pak. Jadi mereka itu kebanyakan selama ini kelas secara online, tetapi nanti mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali
itu mereka datang ke sekolah untuk, entah mengambil tugas, mengumpulkan tugas, atau segala macam gitu, Pak. Nah, mungkin dari, eee, Bapak mungkin ada saran untuk sekolah mungkin yang ingin melaksanakan kegiatan, akademik, atau nanti juga untuk orang tua yang ingin melaksanakan kegiatan di pasar, jual beli, seperti itu gimana ya, Pak? Ya, bisa terdengar? Bisa, Pak? Oke. Ya, jadi untuk mengantisipasi atau dengan kegiatan persiapan di sekolah kalau dengan kondisi yang seperti itu ya memang yang pertama tolong nanti dipastikan kondisi tubuh dalam kondisi yang sehat atau fit ya dengan cara ya tidak mempunyai gejala demam, kemudian ada suhunya demam itu suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius itu dipastikan dulu sehingga itu memang merupakan gejala nanti untuk terpapar COVID-19. Kemudian gejala-gejala yang lain misalnya batuk, ya kemudian sesak nafas, ya kemudian juga kehilangan indera penginderaan baik penciuman ya itu atau perasa itu juga merupakan gejala sehingga ini betul-betul dipastikan dulu kesehatan tubuhnya ini sehat sehingga bisa berpergian. Kemudian kalau misalnya memang sudah safe aman ya dan merasa kondisinya sehat keluar dari rumah itu selalu menggunakan masker. Sekali lagi selalu menggunakan masker dan walaupun itu berbincang-bincang ya tidak usah sungkan itu tetap harus dikenakan karena ini betul-betul untuk satu-satunya untuk mencegah nanti penularan itu. Kemudian juga membawa hand sanitizer ya ataupun membawa sabun atau misal pun nanti di tempat sekolahan itu sudah ada tempat cuci tangan ya segera melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan bersih. Kemudian juga nanti dalam berangkat itu menghindari menggunakan banyak aksesoris, ya misalnya jam tangan, perhiasan dan lain-lain itu diupayakan dihindari. Karena apa? Ya ini benda-benda yang nanti mudah sekali terpapar oleh virus, tapi kita tidak tahu. Nanti itu juga akan sangat berisiko tinggi untuk kita menyentuh. Jadi menghindari itu. Kemudian untuk adik-adik atau nanti keluarga yang mempunyai rambut panjang, ya itu juga kalau bisa diikat ke arah belakang, ya atau bisa dengan menggunakan penutup kepala. Ini kenapa? Ya sekali lagi nanti untuk pencegahan apabila nanti berinteraksi ataupun nanti keluar rumah itu tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Kemudian juga kalau bepergiannya atau keluar itu juga melewati masa nanti untuk harus membawa bekal makan itu ya harus membawa bekal dan minuman sendiri dari rumah. Nah ini terutama nanti juga ini untuk menghindari nanti perpindahan tangan ya virus itu nanti dari tangan ke tangan itu sangat dihindari. Kemudian kalau juga sampai ada melewati waktu ibadah ya membawa perbekalan sarana ibadah masing-masing ya. Jadi saya kira itu digunakan. Kemudian kalau misalnya harus menggunakan transportasi umum ya semuanya harus dipastikan bahwa membawa bawa baju ganti disiapkan di tas atau juga nanti terpaksanya juga harus tadi sudah membawa hand sanitizer itu juga harus disiapkan, diupayakan sedikit menyentuh benda-benda yang terutama risiko terpapar oleh virus COVID itu. Saya kira itu sementara ya. Iya. Menarik Bapak barusan, saya juga baru tahu mengenai, tidak boleh pakai aksesoris banyak-banyak, Pak. Itu saya juga baru Iya, tahu, betul. jarang juga ada publikasi-publikasi mengenai aksesoris kemudian rambut, Pak. Saya juga baru tahu itu, Iya, Pak, ada, iya. himbauan seperti itu. Jadi
buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu, aksesoris juga perlu diperhatikan untuk menghindari resiko lebih besar terkena dari virus corona. Rambut yang Betul. panjang juga jadi diikat ke belakang agar, resikonya lebih kecil untuk tertular virus corona. Nah, kemudian Ya, kita kan ini berbicara orang banyak, Pak. Kita berbicara orang ya, banyak, kita nggak tahu yang mungkin, ada orang OTG, kita juga tidak tahu. Terus, mungkin gimana ya, Pak, kalau kita nggak tahu, ada orang yang mungkin terpapar virus corona, tapi tanpa gejala, itu kita sebagai orang yang tidak tahu gimana ya, Pak, menghadapinya, Pak? iya, sekali lagi betul sekali. Jadi OTG ini yang justru ini yang sangat membahayakan lah istilahnya Iya, Pak. juga kalau bagi kita yang belum mengerti ini justru yang kalau yang bergejala itu jelas sudah jelas kita bisa langsung menghindar. Nah kalau yang tanpa gejala ini yang kita tidak tahu. Nah satu-satunya jalan tetap kita harus disiplin dengan protokol kesehatan yang wajib 3M tadi itu. Ya, kalau M yang pertama adalah menggunakan masker, memakai masker yang baik dan benar. Nah, ini perlu dicatat juga tidak Iya. hanya sekedar menggunakan masker tapi menggunakan masker yang baik dan benar itu perlu penekanan. Kemudian yang kedua mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kalau dalam perjalanan mungkin tidak ada air ya, berarti membawa hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah ini saya kira ini sangat efektif sekali. Nah ini kalau kita terapkan mudah-mudahan semoga ini walaupun itu OTG itu akan kita tetap akan terhindar. Karena apa? Ya merasa kita sudah dekat, kenal dekat, ya kita jaraknya mungkin interaksi atau ngobrol komunikasi itu dekat sehingga ini risiko yang paling tinggi adalah nanti makan bersama. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah pada saat makan bersama, asal tidak bersama-sama membuka masker. Nah, itu. Jadi kalau waktu makan itu boleh silahkan, tapi kita harus melihat saat mereka membuka masker, ya kita nunggu giliran, kita jangan dulu. Nah, kalau mereka sudah tidak atau kita sudah terburu untuk mau makan, ya kita harus menjauhi minimal jarak 2 meter tadi. Sehingga nanti jangan sampai pada saat makan bersama, buka masker bersama, ngobrol, nah inilah, ini sangat rentan sekali untuk terpapar virus. Itu. Ya, jadi, ini pengingat juga ya buat teman-teman semua yang biasanya nongkrong di kafe gitu kan, kalau udah misalkan udah Betul. ngumpul, buka masker semua, ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi Iya. iya, Iya, jadi gantian nggak masalah. Itu sebenarnya ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong itu juga nggak masalah. iya, Yang penting kita harus tetap disiplin masker. Kalau teman-teman yang lainnya sedang buka, kita tutup dulu. Nah, nanti diingatkan gantian dong. Saya tak minum dulu atau makan dulu, kalian maskernya dipakai dulu. Nah, gitu aja nggak masalah. Itu sekarang sudah jadi budaya. iya, Ya, Pak. Nah, masker ini, Pak, masker ini kan orang macam-macam ya, Pak, sekarang beli masker, ada yang jenis betul. masker bedah, masker scuba, masker Iya, kain, iya. tapi dari WHO atau dari pemerintah Indonesia sendiri ini menyarankan masker yang seperti apa, Pak? Iya, betul. Memang untuk yang efektif untuk bisa menangkal atau istilahnya mencegah penularan itu memang eee, yang disarankan oleh WHO adalah masker yang paling tidak mempunyai 3 lapis. Ya, Mmm, mempunyai 3 lapis, ya nanti ya salah satu lapisan tersebut adalah kedap air atau istilahnya tahan terhadap air. Kalau misalnya kita bersin ataupun batuk atau itu percikan liur itu tidak tertahan tembus oleh ya, Pak? masker tersebut. Mhm. Ya, tidak tembus. Nah, salah satu cirinya adalah sebenarnya untuk masker yang baik itu adalah paling tidak 2 atau 3 lapis itu yang diperkenankan. Nah, tapi kalau untuk betul-betul yang untuk masker bedah atau yang masker medis itu betul-betul harus digunakan apabila nanti teman-teman ini berinteraksi atau memasuki wilayah-wilayah yang memang sudah terjangkit oleh COVID-19 ini. Misalnya ke rumah sakit atau misalnya mengunjungi rekan ataupun yang
daerah wilayah yang zona merah tadi itu ya kita wajib menggunakan. Selama itu kita tidak berkerumun, menghadiri atau tempat-tempat yang berkerumun orang banyak, ya kita sebenarnya hanya masker kain sudah cukup. Itu. Jadi nanti sekali lagi masker yang 3 lapis atau yang sarankan oleh WHO itu ataupun masker medis bedah yang lainnya itu untuk misalnya merawat ya atau kita kontak erat dengan pasien yang sudah confirm positif atau ke wilayah-wilayah yang betul-betul sudah terjangkit COVID itu. Ya, Ya, seperti itu. iya Pak. Jadi masker apapun sebenarnya berfungsi ya Pak untuk mencegah diri sendiri, untuk menjaga diri sendiri ya Pak, untuk ya Betul. sekedar penjagaan Ya, gitu Pak. Nah ini juga ya, kemudian kalau kita berbicara konteks di Desa Gunung Gebang, Sumberharjo ini kan juga kemungkinan belum banyak yang mampu atau secara setiap hari membeli masker medis gitu kan Pak. Jadi selama itu betul. masker kain pun tidak apa-apa ya Pak? Untuk Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi tetap menggunakan masker kain karena ini walaupun tidak langsung. Kalau misalnya yang bersangkut masyarakat di bersin, batuk itu sudah tertahan. Paling tidak tertahan, tidak langsung terpapar langsung iya. mengenai ataupun istilahnya nanti tertahan oleh masker tersebut sehingga masker itu bisa kalau kain masih bisa dicuci, kalau memang yang sekali pakai ya harus dibuang dan nah sekali lagi dibuang pun harus betul-betul pada tempat yang betul dan tidak nanti menyebabkan penyebaran ya atau langsung dibakar atau timbun itu. Nah itu. Oh, berarti masih ada kemungkinan dari masker itu masih menular, Bapak? Ya, kalau Hmm. masker tersebut kalau memang kita buang sembarangan dan orang juga ataupun yang istilahnya itu kan infeksius ya istilahnya Iya itu iya. kita betul-betul harus masih tetap menular ya apalagi kalau memang betul-betul digunakan oleh pasien yang confirm positif. Nah, ini betul-betul harus diisolasi ya diminimalisir ya harus di tempat yang khusus di plastik dan itu biasanya kalau di rumah sakit atau tempat isolasi mandiri itu bekas-bekas masker yang pasien positif itu nanti dimusnahkan tersendiri. Oh. Ya, ya, Iya, Pak, ini baru menurut saya bagi saya ini baru. Jadi, ya, ya. masker yang sudah dipakai pun dan dibuang itu masih memiliki risiko menular ya, Pak, ya? Iya. Iya, betul. Iya, kalau menularnya kan juga ke orang ya, istilahnya nanti kan Iya ya iya. kita masih banyak kan pemulung atau Oh orang-orang iya, yang betul. istilahnya yang membuang sampah, petugas-petugas buang sampah itu kalau orang yang belum paham, oh ini dikiranya hanya masker biasa saja, padahal itu juga di wilayah tersebut sudah ada yang masker bekas pasien yang confirm positif. Ya, itu. Nah, nanti di benda-benda mana virus itu juga masih hidup bertahan itu juga perlu kita pelajari gitu. Ya. Baik, Bapak. Nah, kita juga kan sebagai mahasiswa atau juga sebagai, orang-orang yang bekerja lainnya kan ini masih tetap harus keluar untuk, mencari makan mungkin, mencari, Iya, pendapatan. mhm. Apakah dengan mencuci tangan, sudah cukup, Pak, untuk menjaga kebersihan diri? Atau ada cara-cara lain Iya. untuk menjaga kebersihan diri, Bapak? Ya, ya jelas. Untuk menjaga kebersihan diri itu jelas selain nanti kita tetap cuci tangan karena tangan itu kan selalu kita ke wajah ya, refleks ya. Kadang orang kebiasaan-kebiasaan refleks itu menyentuh mulut, menyentuh hidung ataupun mata itu dengan tangan. Sehingga ini eh, sangat efektif sekali untuk sebelum kita mengerjakan sesuatu dan setelah mengerjakan sesuatu itu harus cuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain cuci tangan, ya alat-alat, perabot-perabot, alat-alat yang sering terpapar ataupun ya disentuh oleh orang banyak itu disemprot oleh desinfektan ya atau disterilisasi lah. Ini langkah yang kedua untuk betul-betul preventif ya kita selain cuci tangan, nah barang-barang atau tempat-tempat mungkin nanti
di tempat rumah makan atau apa, itu mohon dipastikan dulu apakah tempatnya sudah ada secara periodik di proses disinfeksi atau disemprot dengan cairan desinfektan. Itu juga membuat kepercayaan atau membuat kenyamanan orang yang akan datang ke situ. Kalau untuk kemudian juga pada para penjual-penjual itu diharapkan juga mengikuti protokol kesehatan. Mereka juga tetap menggunakan masker. Ya, itu. Jadi tolong nanti bisa lihat ke rumah makan nanti kalau penjual-penjualannya belum menggunakan masker atau apa, ya diingatkan saja, Mas, tolong pakai maskernya ya, karena ini untuk saling kita jaga saja. Nah, itu perlu kita ingatkan karena ini kadang ya itu tadi masyarakat itu belum kesadarannya untuk menggunakan masker ini ya dengan berbagai alasan sangat kurang sekali sehingga ini penularannya bisa diminimalisir. Ya. Baik, mungkin terakhir dari kami Bapak, jadi kan untuk, Ya, meningkatkan imunitas diri ini kan ada banyak caranya ya Pak, selain minum ya, vitamin juga ada berolahraga. Namun di sini kan ya. kita lihat ke dusun Gunung Gebang, di mana ya Mhm. untuk minum vitamin itu nanti dululah, masih ada banyak yang harus dibeli dulu gitu loh Pak. Nah, Ya, apakah ya, hanya dengan betul. olahraga ini dapat mencegah, masuknya virus corona ke dalam tubuh Pak? Ya, betul. Memang kalau untuk virus ataupun COVID-19 ini memang belum ada obatnya ya, kecuali Iya nanti Pak. kalau sudah ada vaksin ya. Ya, seperti sebenarnya penyakit-penyakit virus yang lainnya dengan flu itu adalah satu-satunya jalan adalah kita meningkatkan ketahanan tubuh atau stamina. Jadi kekebalan tubuh kita itu kita kuatkan. Nah, salah satunya memang kita selain dengan makanan gizi yang seimbang atau dengan minum vitamin. Nah, kalau itu sebenarnya dengan beraktivitas olahraga paling tidak setengah jam, 1 jam itu sebenarnya juga sudah menggerakkan tubuh kita. Ya, itu juga akan mengeluarkan keringat. Keringat itu juga mengeluarkan racun. Nah, untuk metabolisme inilah istilahnya untuk saya kira untuk ketahanan tubuh ya. Nah, jangan lupa juga minum air putih 8 gelas per hari atau 2 liter, 1 liter, 2 liter lah per hari. Itu juga diingatkan. Itu kan sangat mudah sekali kalau di masyarakat. Ini kadang-kadang yang sangat lupa ini minum. Nah, ini itu juga membuat kekuatan kita. Yang berikutnya adalah cukup istirahat. Nah, itu juga terutama teman-teman muda ini ya, kalau nggak begadang kayaknya bukan anak muda gitu. Nah, ini masa-masa pandemi ini memang sekarang agak diubah ya. Sekarang memang terutama harus paling tidak 5 sampai 7 jam itu untuk istirahat. Atau nggak tahu ini mahasiswa udah generasi rebahan udah banyak istirahat ini. Ya, tapi untuk yang sering beraktivitas atau aktivitasnya tetap tinggi, diupayakan nanti ya sarannya tetap istirahat yang cukup. Ya olahraga nanti olahraga banyak ya paling tidak setengah jam atau 1 jam itu juga untuk bisa nanti saya kira tidurnya akan nyenyak, istirahatnya akan nyenyak. Ya kalau dalam keseharian itu aktivitasnya tinggi, saya kira nanti istirahatnya akan cukup. Nah ini yang sangat penting diketahui bersama karena saya kira kalau masyarakat di desa yang bertani itu juga saya kira sudah sehat. Mereka sangat sehat karena pagi-pagi sudah berangkat ke sawah mengerjakan, mereka sudah terpapar matahari, itu vitamin D-nya sudah diaktifasi ya. Kalau masa siang hari kemudian dia makan ya dengan apa adanya dan kondisi udaranya kan terbuka. Iya Pak. Nah, ini saya kira kalau di desa, mereka di pedesaan dengan yang di sawah-sawah itu masih sangat oksigennya atau dia bekerja beraktivitasnya itu sangat di luar luar ruangan kan, sehingga ini Iya Pak. sangat bagus sekali. Nah, ini yang memang risiko-risiko yang tinggi itu justru yang di tempat-tempat yang tertutup. Nah, ini kalau saya kira nanti disampaikan ke warga tetap bekerja, tapi kalau dalam waktu-waktu istirahat, ya memang harus istirahat, tidak bepergian. Saya kira di desa-desa ini yang masih warganya masih tetap sehat-sehat dan komunitasnya kan tidak terlalu banyak. Dia mobilitasnya hanya dari rumah ke sawah, pulang dan
Nah, kecuali yang ke pasar ini yang perlu diingatkan tadi. Iya, Betul. Pak. Jadi kalau ke pasar harus berinteraksi dengan orang banyak, sekali lagi masker, cuci tangan. Oh ya, tadi saya belum menyampaikan, setelah bepergian pulang pun juga harusnya ada protokol kesehatannya. Ya, Apa itu, maaf Pak? ini saya tambahkan. Jadi betul. Jadi setelah pergi pulang itu juga harus diperhatikan. Jadi semua pakaian yang memang betul-betul tadi kita berkerumun orang banyak harus langsung dilepas, diganti, kemudian juga harus dicuci dengan deterjen dengan baik, ya seperti biasanya. Sehingga ini betul-betul langsung mandi ini cara satu untuk pencegahan karena betul-betul kita kalau dari bepergian pulang pun juga harus sudah bersih. Ya, saya kira. Baik, makasih Pak. Mungkin untuk Ya, pertanyaan-pertanyaan dari kami itu aja Pak. Jadi ya, terima kasih banyak Pak atas informasi yang diberikan kepada kami dan juga kepada Dusun Gunung Gebang juga. ya, Eh, Mungkin itu saja dari kami Pak. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak ini di sela-sela waktunya yang ya, sibuk nggak mungkin apa-apa. Pak. Terima kasih. Ya, semoga sehat, lancar Iya, semuanya. amin. Ya, ya kembali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Salam sehat semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian video dari kami KKN kelompok 7406E. Untuk teman-teman sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, harus dipatuhi selalu dimanapun dan kapanpun kalian berada, terutama ketika kalian mau berpergian dan setelah berpergian. Baik, itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.